Saya benar-benar amazed sekali dengan tadi cuplikan sedikit aja, mungkin itu hanya sangat sedikit cuplikan dari satu sejarah yang luar biasa yang kita benar-benar tidak pernah mendapatkan informasi mendetail soal itu. Oke, sebenarnya kalau di kita itu platformnya memang after COVID ini kita semua by online gitu ya. Hmm. Kita by Zoom atau Google Meet gitu ya, kita berinteraksinya di sana. Dan jika ada yang mau mendaftar dan lain-lain itu bisa ke Instagramnya Garuda, Gerakan Revolusi Pemuda. Itu di IG-nya kami itu ada memang tim yang mengurus tentang itu, pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain. Itu bisa DM ke Instagramnya Garuda. Di Indonesia harusnya kita melakukan ini karena misalnya di Australia sudah melakukan hal ini loh. Kenapa kok di Indonesia enggak gitu? Nah, itu kan bisa hal-hal yang bisa dikembangkan nanti dari kami, misalnya kita bisa ngobrol dengan petani itu, sebenarnya kita bisa loh dengan cara seperti ini misalnya, atau nelayan dan lain-lain, itu kan sebenarnya bisa dikembangkan gitu, atau dengan pabrik dan lain-lain. Jadi tidak semuanya itu hanya menyangkut tentang ideologi, tapi bagaimana membangun Indonesia ke depannya dari sisi pemuda-pemuda di luar negeri juga gitu. Itu sangat penting sebenarnya. Wow, yang itu tadi platform yang menarik ya. Semoga ke depannya memang benar-benar ada implementasinya karena kita tahu kita punya banyak sekali talents yang tersebar di seluruh dunia dan mereka juga pemuda-pemudi Indonesia. Harapannya adalah mereka bisa membawa skills, ide-ide itu untuk membangun negeri ya, Bung ya. Ya, betul sekali. Ya, karena kita sudah bicarakan tentang tadi pemuda-pemudi di luar negeri, kan kita juga walaupun sejarah itu penting, tapi tidak bisa juga memungkiri kalau arus globalisasi itu sangat kuat. Untuk negara untuk bisa berkembang harus depend dengan teknologi dan sains. Untuk yang topik ini, bagaimanakah Bung meyakinkan bahwa Pancasila dan ideologi Bapak Bangsa itu masih tetap relevan, even di era modern saat ini, era digital dan segala semuanya sepertinya punya benar-benar kultur yang sangat berbeda sama yang waktu Bapak Bangsa menemukan Indonesia. Bagaimana, Bung? Oke, sebenarnya sangat masih relevan karena keterkaitan ideologi dasar Pancasila itu ini sangat luar biasa. Bapak Bangsa meng-create sebuah dasar negara ini untuk ribuan tahun ke depan gitu. Jadi mereka melihat visioner gitu ya, pemikirannya sangat visioner. Nah, ini pemuda-pemuda kita juga jarang ada yang tahu bahwa kita kan waktu itu untuk memilih dasar negara apa nih, kan ada di sidangnya waktu itu ya, BPUP gitu ya, Badan Persiapan Kemerdekaan waktu itu. Mereka kan apa nih, kita mau dasarnya apa nih, apakah monarki gitu ya, karena kan Indonesia banyak kesultanan gitu ya, atau misalnya kita apa mau federal, ataukah kita mau misalnya kapitalis, atau apa nih, apa yang kita mau bahas gitu, apakah syariat Islam gitu ya, karena mayoritas beragama Islam. Tapi yang cukup unik, ketuanya waktu itu Pak Rajiman Wedjodiningrat itu memilih 9 tokoh yang namanya Panitia 9. Kalau mungkin Vivi pernah dengar ada Panitia 9 namanya. Mereka yang menggodok tentang Pancasila, mereka yang menfokuskan dasar negara sebagai Pancasila sampai akhirnya disahkan 18 Agustus gitu ya. Nah, ini adalah Panitia 9 itu. Dan ini jarang ada yang tahu. Ini saya memberikan sesuatu yang kayak fun fact gitu ya. Dari 9 tokoh, hanya 3 tokoh yang itu asli berkuliahnya atau berpendidikan di Indonesia. Bayangkan, yang 6 adalah diaspora Indonesia. Oke, cukup kaget ya. Saya akan menjelaskan nih. Yang 3 yang 3
lulusan lokal gitu ya, itu adalah Bung Karno karena dia lulusan dari Bandung, ITB gitu ya. Kalau sekarang masih ada tuh ITB itu, dia Bung Karno lulusan dari sana. Lalu kedua Muhammad Yamin juga lulusan dari Jakarta. Lalu ketiga Abi Kusno Cokrosiyoso, beliau juga lulusan dari Surabaya. Beliau adalah adik dari Hos Cokroaminoto, gitu, tokoh Jawa lah saat itu gitu ya, Hos Cokroaminoto, pendiri Syarikat Islam. Nah, yang 6 lagi gitu ya, saya akan bahas satu-satu, yaitu adalah Ahmad Subarjo. Beliau adalah lulusan dari Leiden. Dia adalah S2 Undang-Undang dulu. Untuk lulusannya memang fokus kepada undang-undang. Dia lulusan Leiden di Belanda. Lalu kita tahu Muhammad Hatta, beliau adalah lulusan dari Rotterdam University di Belanda saat itu. Dulu Erasmus namanya, Erasmus University. Sekarang Rotterdam University. Lalu ada A.A. Maramis. A.A. Maramis satu-satunya panitia 9 yang beragama Kristen saat itu. Jadi mostly 8 adalah beragamanya Muslim, 1 beragama Kristen. Dan dia lulusan dan kalau boleh dibilang dulu tuh sarjananya udah S2 gitu ya. Dia Mr. Onderrechten namanya. Jadi depannya tuh ada MR-nya zaman dulu gitu. Itu sudah master lah kalau sebutan sekarang gitu ya. Dan dia lulusannya itu hukum loh di Leiden di Belanda. Wah, saya juga sarjana hukum nih. Nah, itu dia adalah kaum intelektual di luar negeri. Lalu ada dari kelompok agama. Kelompok agama kan tadi kan ada satu yang lokal yang Abi Kusno Cokrosiyoso ya, yang adiknya Hos Cokro. Tapi tokoh agama yang lain itu juga lulusan luar diaspora. Contoh misalnya Kiai Haji Kahar Muzakir. Beliau dulu sempat menjadi ketua Muhammadiyah. Kan kita tahu ya Muhammadiyah sangat besar di Indonesia gitu ya. Nah beliau waktu itu berkuliahnya di Al-Azhar Kairo Mesir. Gitu, dia adalah kaum diaspora. Lalu kalau kita tahu ada lagi Kiai Haji Wahid Hashim. Beliau adalah dulu ketua NU gitu ya, salah satu pendiri NU juga, Nadatul Ulama yang sangat luar biasa besarnya di Indonesia. Itu sekarang tuh sekitar hampir 90 juta pengikutnya di seluruh Indonesia gitu ya. Beliau dulu kuliahnya itu di Mekah di Arab Saudi gitu. Beliau juga adalah kaum diaspora. Dan yang satu lagi yang terakhir itu adalah Haji Agus Salim. Beliau bukan hanya dia tidak berkuliah di luar negeri itu, tapi dia sudah bekerja. Dia bekerja di Jeddah di Arab Saudi, bekerja di konsulat Belanda. Dan kita generasi muda nggak ada yang tahu kalau Haji Agus Salim itu bisa sampai 12 bahasa loh. Wow, luar biasa sekali. Yes, dan dia bekerja di konsulat Belanda saat itu, di Jeddah, di Arab Saudi. So, kita bisa bayangkan kan, bahwa pendirian dasar negara Pancasila itu mostly hampir semuanya itu adalah lulusan dari luar. Betul. Yang mereka sudah lebih terbuka, lebih melihat perkembangan zaman di era itu, dibandingkan dengan generasi-generasi di era itu yang lulusan dari lokal gitu, yang masih dijajah, masih terjajah gitu. Jadi ini kan salah satu yang sebenarnya luar biasa buat pemikiran buat kita, buat introspeksi diri kita. Sometimes kita di luar negeri malah sekarang kita udah nggak peduli sama Indonesia. Padahal dulu yang mendirikan negara ini mostly semuanya hampir lulusan-lulusan luar loh. Gitu. Saya mewakili nih para kaum-kaum yang tadi yang sudah disinggung sama Bung Cokro tadinya, para mungkin kaum intelektual atau kaum diaspora yang sudah hijrah nih ceritanya ke luar negeri. Walaupun tadi juga sudah disebutkan bahwa founding fathers kita sebetulnya juga para diaspora yang kemudian kembali ke dalam negeri ya Bung ya. Tapi tidak bisa dipungkiri terkadang jalur hidup orang-orang itu berbeda. Dan tentunya ada beberapa diaspora Indonesia yang untuk karena satu hal atau yang lain jadinya tinggal di luar negeri dan berkeluarga di sana. Oke, sebenarnya itu tetap sangat penting ya. Bagaimanapun juga itu adalah bagian dalam darahnya dia, gitu ya, bagian dalam hidupnya dia, dalam tubuhnya dia. Bagaimanapun ada bagian dari Indonesianya.
Jadi dia tidak mungkin bisa melupakan itu. Yang harus dilakukan, sebenarnya saya juga perlu menceritakan bahwa dulu juga banyak kaum diaspora yang tidak forget Indonesia saat di era Bapak Bangsa. Tapi mereka tetap membantu, misalnya kayak Bung Hatta waktu itu kan perhimpunan Indonesia tidak semuanya kembali ke Indonesia. Banyak yang akhirnya tinggal dan lain-lain di Indonesia, khususnya waktu itu malah beberapa orang Indonesia ikut perang gitu ya, membantu Belanda untuk mengusir Nazi waktu itu di Jerman. Bayangkan orang Indonesia ikut pasukan Belanda untuk berperang melawan Nazi waktu itu. Wah, bagaimana itu rasa konfliknya? Satu hal rasa terjajah, satu hal harus membantu. Betul, karena mereka berasa bahwa ya mereka sudah puluhan tahun hidup di Belanda gitu. Jadi mereka berpikir waktu itu Belanda diserang sama Nazi, sama Hitler. Jadi sesuatu hal yang mereka harus membantu. Tapi mereka tidak lupa bahwa mereka ada jiwanya itu, soul-nya itu ada 50% itu kan Indonesia gitu. Jadi kan karena kita juga ini kita melihatnya di Belanda misalnya, karena kita kan dijajah cukup lama ya, hampir 350 tahun oleh Belanda, jadi banyak orang-orang Indonesia juga yang tinggal di Belanda dan mereka sudah tidak pulang ke Indonesia gitu ya, yang sudah mempunyai anak, mempunyai cucu dan lain-lain di Belanda misalnya saat itu gitu. Nah, tapi waktu perjuangan misalnya Bung Hatta berjuang waktu itu di Indonesia, mereka mengatakan kepada Hatta mungkin kita nggak balik ke Indonesia, tapi apa nih yang kita bisa bantu? Misalnya apa? Perlu misalnya financial untuk misalnya mereka perlu senjata dan lain-lain, pembelian senjata untuk gerilya saat itu, atau misalnya perlu apa yang kami lakukan? Misalnya, kami punya rumah misalnya di Jawa gitu ya, di Semarang atau di mana, ya udah bisa digunakan untuk rapat-rapat waktu itu kaum revolusioner gitu ya, untuk mereka menggunakan rumahnya itu untuk rapat dan lain-lain. Jadi banyak yang bisa dilakukan, tidak hanya untuk for good kembali ke Indonesia, tapi dia bisa melakukan dalam hal-hal yang berbeda gitu. Jadi itu pernah dilakukan. Ini di saat berarti awal-awal kemerdekaan atau Betul. bahkan ya. Betul. Jadi tidak semua juga waktu kita kalau flashback di masa lalu itu semuanya langsung berbondong-bondong balik ke Indonesia, enggak juga gitu. Banyak juga yang tidak kembali ke Indonesia, tapi bukan berarti mereka tidak cinta Indonesia. Mereka cinta Indonesia, tapi mereka berpikir bilang kepada Bung Hatta, kepada Ahmad Subarjo, kepada Maramis, tokoh-tokoh yang pulang ke Indonesia, apa nih yang perlu kita bantu? Mungkin kita nggak bisa pulang ke Indonesia, tapi apa yang perlu kita bantu gitu. Misalnya pengetahuan tentang berdiplomasi. Waktu itu kan kita perlu pengakuan dari negara lain. Makanya kenapa dibantu juga dengan orang-orang Indonesia yang berada di Mesir misalnya, bahwa pengakuan dari Mesir salah satunya itu yang pertama kali kan mengakui Indonesia sebagai bangsa yang merdeka misalnya. Itu kan tidak mungkin bisa para nelayan, petani yang bergerilya terus punya koneksi ke Mesir kan. Yang punya koneksi di Mesir itu adalah kaum-kaum intelektual gitu, seperti Phoebe dan lain-lain, yang punya mungkin koneksi di Jepang, di Amerika, di Eropa dan lain-lain. Nah, ini koneksi-koneksi ini yang membantu waktu itu Indonesia untuk pengakuan dari negara lain. Nah, ini kaum-kaum intelektual yang di luar negeri cukup berperan banyak gitu untuk hal itu. Right. Gitu. Berarti ini kan berarti peran para diaspora zaman dulu ya waktu. Yeah. Dan tentunya setiap generasi punya peperangan yang berbeda. Pertama, cari tahu tentang sejarahnya. Karena itu sangat penting. Terus kedua, cobalah berpikir jangan hanya individual yang hanya memikirkan kesuksesan diri kita, tapi berpikirlah apa yang bisa kita sukseskan untuk Indonesia. Jadi apa kepintaran kita yang bisa kita lakukan untuk Indonesia, untuk lebih grow out gitu, untuk bisa lebih luar biasa, lebih hebat lagi gitu di mata dunia gitu. Karena peran kita juga sangat penting sebenarnya, apalagi khususnya di diaspora itu ya. Kalian tidak perlu kembali ke Indonesia kok kalau memang kalian memang ada pekerjaan dan lain-lain. Beberapa kan teman-teman saya juga ada yang di luar negeri dan lain-lain yang sudah bekerja gitu ya. Beberapa juga malah lulusannya itu teknik nuklir malah
gitu. Jadi iya, yang jujur di Indonesia belum ada kan tentang pengembangan tentang nuklir dan lain-lain. Dan dia bekerja di Amerika saat ini. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya penting buat pembangunan Indonesia khususnya ke depannya. Gitu. Misalnya contoh, misalnya Vivi. Mungkin Vivi bilang, Bung, saya mungkin nggak kembali ke Indonesia. Fine. Pemikiran Vivi yang bisa berguna buat kesuksesan Indonesia ke depannya. Itu bisa dilakukan gitu. Bagaimana kita saling bersinergi dengan kelompok-kelompok pemuda-pemuda yang seumuran Vivi dan mungkin yang di bawahnya Vivi yang di Indonesia untuk bersama-sama. Apalagi dengan kecanggihan sekarang digitalize gitu ya, dengan online dan lain-lain, kita sudah tidak ada boundary, kita sudah tidak ada penghalang nih antar negara gitu. Kita bisa hari ini ngobrol, bisa langsung ngobrol gitu. Bayangkan dulu kaum diaspora Indonesia di era Bapak Bangsa, Bung Hatta misalnya perlu sama Vivi misalnya, dia mesti tulis surat dulu ke Vivi di Australia gitu. Dan mungkin itu nyampainya sebulan kemudian, karena dulu kan belum ada pesawat terbang. Mesin pakai kapal laut gitu. Dan setelah Vivi lihat, Bung Hatta nih, ada tulisannya dia, perlu bantuanku. Vivi mesti tulis surat lagi. Dan itu mungkin sebulan lagi baru sampai di Indonesia gitu. Nah, itu aja waktu menulis aja bisa 2 bulan sendiri gitu untuk menulis surat gitu. Sedangkan sekarang dengan kecanggihan WA gitu ya, WhatsApp gitu, dengan Line misalnya, dengan Instagram dan lain-lain, kita bisa langsung detik ini juga kita bisa langsung ngobrol dengan pemuda-pemuda Indonesia di seluruh dunia gitu. Nah, ini sangat penting peran kita yang harus kita lakukan, bahwa keterbatasan teknologi di zaman dulu aja mereka mau kok. They want to do something gitu buat Indonesia. Kenapa kita kok enggak gitu? Ini benar-benar pembahasan yang berbobot ya Bung Cokro ya, juga sangat relevan sebetulnya karena kita akan merayakan Hari Pahlawan nih 10 November. Karena kita tadi sudah mengatakan soal nasionalisme dan perjuangan, dan saya sudah lihat tadi background-nya Bung Cokro sendiri adalah anak dari salah satu pejuang yang hadir dalam perumusan dan pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Ayah saya memang waktu itu hadir ya, nama ayah saya Julio Cokro Santoso. Beliau hadir dalam perumusan dan pembacaan teks proklamasi. Beliau salah satu orang yang mencari bambu untuk mengerek bendera bersama Pak Suhut saat itu. Jadi ayah saya mencari bambunya untuk memasangkan bendera di rumahnya Bung Karno saat itu. Itu ada ayah saya, itu di ring 1 menjaga Bung Karno dan Bung Hatta saat pembacaan teks proklamasi. Nah, pesan ayah saya yang paling saya ingat, makanya kenapa saya keluar dari professional worker gitu ya. Saya dulu salah satu pimpinan di perusahaan asing di Indonesia. Saya pindah karena saya melihat bahwa peran kita untuk Indonesia ini memang cukup berbeda-beda. Mungkin dengan perjuangannya Vivi untuk Indonesia pasti berbeda, perjuangan saya juga pasti berbeda gitu, teman-teman yang lain juga berbeda. Kita perlu ingat dulu ada kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya perperangan dengan senjata. Yang dulu berperang itu ada 2 hal dengan senjata, yang satunya lagi ini yang sering dilupakan adalah berperang dengan pena, yaitu kaum diplomat Indonesia saat itu, yang bagaimana dia berdiplomasi untuk kemerdekaan Indonesia. Yaitu adalah kita-kita nih gitu, Vivi, saya, mungkin teman-teman di Australia dan lain-lain. Nah, dulu pesan ayah saya dulu sempat bilang bahwa kita sukses itu bukan dilihat kalau kita misalnya punya rumah besar, mobil mewah, atau lampu kristal yang ada di rumah, karpet yang sangat luar biasa bagus gitu di rumah, bukan itu. Tapi jika kita bisa membantu minimal 200 meter, 100 meter dari rumah kita, itu baru kita dikatakan sukses. Jika tidak ada orang susah lagi 100-200 meter dari rumah kita, itu baru kita dikatakan orang sukses. Gitu. Jadi Vivi juga bisa berpikir tentang itu. Misalnya Vivi di Surabaya, dari rumahnya Vivi mungkin 200 meter, jika misalnya masih ada orang susah, dan itu yang harus kita motivate mereka. Bukan hanya memberikan ikan, tapi kita memberikan kail kepada mereka. Apa yang harus mereka lakukan?
apa yang harusnya mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa membantu financial mereka. Nah, hal-hal itu yang harus kita pikirkan bersama-sama untuk Indonesia, karena pembangunan Indonesia itu bergantung kepada kita, generasi mudanya. Bukan yang sekarang duduk di DPR, di pemerintahan, dan lain-lain. Tapi masa depan Indonesia itu bergantung daripada kita. Kalau pesan dari Bung Cokro sendiri untuk kita sebagai generasi milenial bagaimana? Contoh khususnya juga yang Indonesian diaspora nih. Oke, lakukan sesuatu buat Indonesia, itu penting. Apapun keahlian kalian, misalnya kayak dokter dan lain-lain, itu kan juga banyak gitu ya, lulusan-lulusan diaspora gitu, apalagi dengan COVID sekarang gitu, karena informasi-informasi kalian itu sebenarnya penting buat Indonesia, khususnya dalam bidang kesehatan gitu ya, karena sekarang juga kita lagi mengalami pandemi dan lain-lain gitu. Jadi Indonesia bikin sesuatu yang kita bisa bersama-sama, misalnya khususnya Garuda gitu ya, jika misalnya Garuda juga ada di Australia, misalnya itu juga sangat membantu, misalnya bisa mempertemukan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda di Australia, yang bisa bersama-sama, yuk kita lakukan sesuatu buat Indonesia, gitu. Nah, pesan kakak adalah kita harus melakukan each one teach one. Don't just aspire to make a living, but aspire to make a difference. Terima kasih sekali Bung Cokro soal pembahasan-pembahasannya, benar-benar sesuatu yang berbobot. Saya belajar banyak dari Bung Cokro. Saya rasa juga para pembaca Puset dan viewer dari video ini juga akan belajar sesuatu yang menarik dan diingatkan juga bahwa kita sebagai, walaupun sudah mungkin tidak berwarga negara Indonesia atau sudah tinggal dan menjadi diaspora di luar negeri, kita masih punya darah Indonesia dan harus melakukan sesuatu buat negara ini, dan juga harus kembali ya mengenal betul-betul apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Bapak bangsa saat mereka menemukan negara Indonesia ini, merumuskan Pancasila, juga merumuskan dasar negara dan bagaimana visi mereka untuk membangun negeri. Terima kasih sekali untuk bincang-bincang hari ini, Bung Cokro. Saya benar-benar merasa bersyukur bertemu Bung Cokro, mengenal bahwa ada orang-orang seperti Bung Cokro yang begitu peduli terhadap masa depan Indonesia, peduli dengan bagaimana generasi muda ke depannya akan harusnya mengerti dan mendalami apa itu Pancasila, mengerti ya betul apa nasionalisme itu, supaya saat kita menerima tongkat estafet itu untuk kepemimpinan, kita bisa membangun negeri ini lebih baik lagi sesuai yang diinginkan oleh Bapak bangsa. Terima kasih sekali Bung Cokro. Sama-sama Phoebe, salam buat teman-teman di sana.